Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya. Yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, tepatnya saya mulai besok ya, hari Sabtu, tetapi di hari ke depannya, hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Kalau tanggalnya tanggal 3 sampai tanggal 5, tentunya di bulan baru ini ya, bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema ya, yang tak terfikirkan akan kamu rasakan. Kira-kira seperti itu ya, sekali lagi, yang tak terfikirkan akan kamu rasakan. Kira-kira seperti itu untuk temanya. Oke ya, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, disimak, jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Setelah zodiaknya, di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita akan lihat untuk asmara Sagittarius memasuki minggu pertama bulan Mei ya. Sagittarius, asmara, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang memegang tongkat ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Cup. Ada 10 cup sama seseorang, satu keluarga, ada orang tua dan ada 2 anak ya di sini. Ada unsur kebahagiaan sih. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya, yang dimana ini kalian harus waspada ya, karena muncul The Magician artinya di dalam diri kalian ada magic, dan magic itu kan sifatnya ada 2, ada putih ada hitam. Makanya saya sering mengatakan ketika The Magician ini muncul artinya di dalam diri kalian ada residual energi ya. Kalau energi positif ini lebih kuat ya, maka kalian akan diuntungkan secara asmara. Jadi apapun masalah kalian ya, mungkin yang belum dirasakan ataupun tercapainya, bakal kalian rasakan atau bahkan sudah kalian rasakan, karena di situ ada perubahan yang cepat. Nah, begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, lebih tinggi, maka yang terjadi kalian akan dirugikan secara asmara sobat. Yang semula damai akan berkonflik ya, seperti seakan-akan susah mendapatkan pasangan. Itulah energi negatif. Makanya di sini sekali lagi The Magician adanya sebuah perubahan ya, dan itu harus bisa kalian rasakan gitu loh, biar menemukan titik terang. Artinya apakah masalah ini logika atau di luar logika? Kalau melihat tanda-tandanya di sini jelas di luar logika ya, seperti itu ya.
Terus dikonfirmasi muncul petunjuk 10 cup. Nah, ini memberikan sebuah harapan ataupun cita-cita ataupun angan-angan yang akan bisa kalian rasakan. Nah, makanya saya tadi mengatakan ketika energi positif di dalam diri kalian lebih kuat, lebih tinggi, ini akan kalian rasakan. Kan kalian dapatkan adanya kebahagiaan, ketentraman ya, yang berkonflik bisa cepat damai. Sama ketika energi negatif lebih tinggi, ya Ten of Cup ini tidak akan hadir dalam kehidupan kalian. Yang ada adanya konflik, kebingungan, ya mikir, kekecewaan, selalu seakan-akan dipermainkan. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Di pekerjaan ataupun karir, Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk di Sun. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles. Ada seseorang sedang memahat 8 koin ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari Sagittarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana awalnya sih bagus ya, gitu loh. Mungkin penuh kelancaran ya, gitu loh. Penuh pencapaian target, atau bisa saja di sini menggambarkan masih adanya sebuah angan-angan, masih adanya sebuah impian. Bisa saja seperti itu. Jadi ada dua makna ya di sini ya. Entah kenapa ya, seiring berjalannya waktu ya, ini kelihatannya banyak dari kalian yang adanya sebuah penurunan akhirnya. Kenapa seperti itu? Karena dikonfirmasi muncul petunjuk 8 koin. Bisa saja ini banyak yang saya rasakan ya. Sekali lagi bisa saja sahabat Sagittarius ini yang meniti karir mungkin dari nol kembali ataupun dari awal lagi. Nah, gitu loh. Karena memang adanya sebuah perubahan yang secara apa ya tiba-tiba di kartu desan di sini saya melihatnya seperti itu. Yang semula baik, semula lancar, semula ada perkembangan, ada pertumbuhan, tiba-tiba seakan-akan turun gitu loh. Sama yang saya maksud dengan dua makna kan, satunya kan masih adanya angan-angan ataupun cita-cita, ingin adanya perkembangan, tetapi di situ tidak sesuai ekspektasi lah. Makanya di sini terlihat sahabat Sagittarius kelihatannya apa ya, ingin menyelesaikan masalahnya itu satu persatu. Nah, itu bagus ya. Kita perjuangkan karena apa? Karena ketika apapun yang terjadi ya, masalah kita, problem kita yang terjadi di faktor pekerjaan ini ya sebaiknya memang harus diperbaiki ya. Biar menjadikan titik balik yang bagus. Kalau kalian biarkan kan tidak akan selesai. Meskipun sulit ya, meskipun masih payah, tetap ya sahabat Sagittarius harus semangat ya. Karena memang ada sebuah unsur perubahan yang kurang bagus sih. Wow, ini kenapa ya? Ini kerezekian ataupun keuangan Sagittarius kartu utama muncul petunjuk The Devil. Pasang kekasih di rantai, belakangnya tipis ataupun setan. Makanya saya tadi mengatakan ada magic ya, karena muncul The Devil. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup. Ada seseorang depannya ada 9 cup ya. Baik ya, ini yang saya rasakan di sini. Ini waspada ya sahabat Sagittarius tentang keuangan ataupun rezeki. Ini kelihatannya banyak adanya sebuah penurunan, banyak kesulitan, sendatan, halangan di sini. Ini jelas ya. Kalian pasti juga merasakan seperti itu. Akan sulit mencapai keuangan yang stabil, yang maksimal ini sulit. Cuman ya jangan heran juga gitu loh. Yang membuat sulit itu lagi-lagi bukan kesalahan kalian, bukan faktor alami, tapi memang ada pihak ketiga yang iri, yang toksik, yang jahat sama kalian di sini. Jadi mereka berusaha untuk membuat hambatan gitu loh. Seakan-akan dia juga mau menyetop kerejekan kalian. Kan seperti itu. Tapi untungnya tidak bisa tersetop, dalam arti ya masih ada aja gitu. Cuman kan kurang lancar. Nah, gitu loh, kurang sesuai ekspektasi kalian. Seakan-akan kalian pun ketika mendapat uang ataupun rezeki ini seakan-akan cepat habis di sini. Itulah yang reaksi energi-energi negatif ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk 9 cup. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan akan hadir ya, ibaratnya itu rezeki baru ya. Akan hadir pemasukan-pemasukan yang baru. Tapi syaratnya itu tadi, kalian harus bisa memahami sobat di sini. Kalau kalian masih terganjal ataupun tertutup, ya 9 cup ini akan sulit gitu loh. Makanya saya sering mengatakan sobat, ketika kita ini tertutup kan ada dinding penghalang. Nah, terus energi positif, magnet yang mau menarik keberkahan dari semesta ini tidak bisa masuk karena ada sebuah dinding penghalangnya. Itu yang menyebabkan kesulitan-kesulitan.
Padahal di sini kalian dikonfirmasi 9 cup. Nah, makanya ketika ingin lepas dari dinding penghalang biar rezekinya itu sering mampir, sering hadir, yang entah kebaikan, entah keberkahan apapun, ya di netral. Nah, cuman di situ ya kuncinya ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei ya, tak terfikirkan inilah yang akan kalian rasakan. Untuk asmara di sini kelihatannya waspada ya. Ini terkoneksi 50-50. Bisa saja nanti akan mendadak kalian dapat keberuntungan, artinya akan perubahan baik. Bisa saja yang 50% ini kalian akan dirugikan secara asmara. Yang damai, yang baik-baik saja akan bisa berkonflik, yang berkonflik akan bisa memanas melebar ini. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi tergantung sahabat Sagittarius ya, bagaimana untuk membenahi sebuah aura biar bagus, biar adanya sebuah pencapaian ya. Meskipun demikian ya, tetap doa saya yang 50% yang baiknya ini semoga mengena sama kalian. Lanjut kalau di pekerjaan ataupun di faktor karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan masuki minggu pertama bulan Mei ya, tak terfikirkan ini yang kamu rasakan. Ini waspada ya. Ini bisa dikatakan komunitas terbesar ya. Katanya adanya sebuah penurunan di sini Sagittarius. Mungkin masih ada banyak gejolak-gejolak permasalahan yang itu mungkin butuh kalian selesaikan secara secara apa ya, secara telaten gitu loh, secara perlahan-lahan, penuh ketelatenan di sini. Memang energinya saya rasakan cukup berat sih pekerjaannya. Itu kan akibat kalian banyak yang tertutup, banyak ada penurunan, sering adanya masalah-masalah di pekerjaan ataupun karir kalian. Nah, seperti itu sobat ya. Pada komunitas terbesar. Apalagi nanti di 3 minggu gitu, 3 hari mungkin akan ada banyak problem, jadi yang merasa masih tenang, merasa masih aman, waspada ya. Terus lanjut, di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei ya, ini bisa dikatakan 50-50 ya, meskipun muncul the devil 50-50 karena kalian masih ada kode ataupun sinyal the magician, artinya akan membawa dampak juga kan. Bisa saja perubahan secara cepat itu baik, bisa saja perubahan cepat itu buruk. Nah, makanya di sini kalau secara keuangan ataupun rezeki ya saya rasa masih diuntungkan. Nah, kenapa masih diuntungkan? Karena masih mempunyai apa ya, dua kesimpulan 50-50. Bisa saja kalian yang 50% akan dihantam rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Nah, yang 50% lagi bisa saja stuck energi kalian, benar-benar seakan-akan terkunci, banyak hambatan, pemasukan semakin seret ya, rezeki yang milih, yang mengalir tidak seperti biasanya. Nah, memang ada ketertutupan aura sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya kalau bisa di netral ya, ataupun mungkin ketika kalian bisa ya dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ataupun kurang memahami ya cari orang di bidangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih tergolong 50-50 lah. Bisa saja nanti 3 hari ke depan syukur-syukur memang dihantam rezeki. Nah, ketika memang tidak ya kita harus sadar diri. Jika masih kesulitan kalau tidak ada rezeki sama sekali ya berarti kita harus mawas diri sobat, introspeksi diri. Ada apa ini dengan semua? Nah, karena kan jelas ada the magician sama the devil. Ini menandakan bahwa jelas di dalam kalian ada residual energi. Tinggal bagaimana yang positif atau negatif ini yang lebih menonjol. Kalau positif akan bagus, kalau negatif akan membawa sebuah masalah-masalah. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang seperti itu sih Sagittarius, nah silakan, biar tidak timbul tanda tanya besar sobat, konsultasikan gitu loh. Ketika kalian ada masalah entah berat ringan, saya akan memberikan saran solusi sampai ketemu titik terangnya. Apalagi ketika nanti terdeteksi ada dinding penghalang ataupun penutupan aura, akan membantu menghancurkan dinding penghalang agar aura kalian bisa terpancar kembali ya, sehingga apa, mengeluarkan energi positif dan itu akan bisa menarik
keberkahan dari semesta, karena dinding penghalangnya sudah kita hancurkan. Kalau seperti ini terus ya seakan-akan kalian tetap, meskipun jatahnya sampai 3 hari, tetap hari berikutnya kalian akan ada sebuah kesialan sobat, problem. Nah seperti itu ya. Artinya apa? Artinya dalam hidup ini keuntungan ataupun kerugian ini kalian lebih banyak kerugiannya nantinya kalau dibiarkan seperti ini. Jelas ada the devil, ada the magician ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak ketika mengetahui informasi-informasi. Kan seperti itu. Nah, intinya tetap ada 3 poin ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, tanya orang-orang di bidangnya ya, sharingkan, siapa tahu menemukan solusi. Dan poin ketiga apa? Ya tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk merubahnya. Nah, disitu letak kuncinya sobat ya. Oke ya, yang jelas kesimpulan ataupun semua berita yang sudah saya sampaikan ya, intinya kan percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Sagittarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.